Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Suamiku yang Selalu Dihina Ternyata Orang Kaya episode keempat. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Yovirara. Beragam rasa berdesakan di dalam dada, menyesakan. Belakangan ini, nasib sial benar-benar menghampiriku dan Mas Darwin. Yang paling sial adalah adikku dan suaminya, Vivi dan Kevin. Aku berjalan memasuki rumah dengan perasaan kesal luar biasa. Ternyata rumah Tuan Supriyadi dijual pada Nadia dan Han. Dapat uang dari mana mereka? Kamu udah pulang? Suara Mas Darwin dari ruang TV mengagetkanku. Aku menoleh padanya. Betapa terkejutnya aku saat melihat dahi suamiku ditempeli perban. Segera aku berderap ke arahnya. Dahi kamu, kenapa mas? Ini ulah si Nadia sialan itu. Ulah Nadia? Kok bisa? Gue mengernyit. Kamu ketemu dia? Aku ke rumahnya bawa preman. Rencananya mau ngancam dia agar si Han cabut laporannya. Malah kacau. Kemudian Mas Darwin tidak bercerita tentang rencananya. Aku dan dia memang sempat bertukar ide bagaimana caranya membuat Nadia dan Han mencabut laporan Kevin dan Vivi. Namun belum ada keputusan bulat. Benar-benar bulan ini banyak sialnya. Si Vivi dan Kevin malah ditahan. Awalnya mereka berencana menjebak Han. Menyuruh orang untuk pura-pura memukul mereka. Orang itu harus mengaku kalau Han yang menyuruhnya sehingga Han bisa ditangkap polisi. Tidak taunya mereka yang ditahan. Entah dapat dari mana Han video percakapan Vivi dan Kevin saat membicarakan rencananya. Si tukang sayur itu benar-benar di luar nalar. Bermula saat dia menyumbang 150 juta, mobil Mercedes-Benz, audio percakapan Vivi dan Kevin di acara Galuh. Dan paling membuatku tercengang adalah tadi, ketika mereka datang dan justru menjadi majikanku yang baru. Aku benar-benar frustasi. Terus kenapa bisa gagal? Kamu bawa orang yang gak becus, mas. Si Nadia lempar aku pakai vas bunga. Si Han datang dan menghajar dua preman itu. Untungnya aku masih sempat kabur, kalau enggak habis aku. Aku mengembuskan napas, lalu menjatuhkan bokong pada sofa di samping Mas Darwin. Anak-anak masih di rumah ibu. Ya iyalah, harusnya kamu jemput mereka, mas. Kan kamu yang bilang mau jemput mereka sepulang kerja, balas Mas Darwin. Aku memutar mata malas. Gara-gara terus kepikiran Nadia dan Han, aku jadi lupa segalanya. Beruntung aku tidak lupa jalan pulang. Lagian kamu kenapa sih? Kok kusut gitu mukanya? Aku menatap Mas Darwin tajam. Aku mau berhenti kerja aja. Loh, jangan macam-macam kamu sayang. Cicilan kita banyak loh. Usahaku juga lagi lesu. Kamu tahu sendiri. Memangnya kenapa sih? Mas Darwin menghadapkan tubuhnya padaku. Dia memegang pundakku dan memandangku lekat. Kamu tahu gak sih mas? Sekarang yang jadi majikanku itu siapa? Mas Darwin mengernyit. Siapa memangnya? Dia sama si tukang sayur. Mas Darwin terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Seolah aku sedang melawak. Sungguh rasa kesalku kian berlipat-lipat dibuatnya. Mending cari bahan lain buat candaan, Ra. Kok serius, mas? Mas Darwin masih saja tertawa. Ternyata dia tidak percaya, menyebalkan. Ra, mustahil banget sih Nadia sama Han sekarang jadi majikan kamu. Kakek itu miskin, rumah aja ngontrak. Mas, kapan aku bohong sama kamu? Yang kata Pak Supriya di rumahnya mau dijual, ternyata dijual sama mereka, mas. Kalau kamu gak percaya, besok kamu ikut aku. Mas Darwin menghentikan tawanya seketika. Tapi, mustahil. Dapat dari mana mereka duit? Kan aja kerjanya jualan sayur, kata Mas Darwin. Kamu lupa, dulu dia nyumbang 150 juta, mas. Pokoknya banyak banget hal-hal gak terduga setelah kita makin sering menghina mereka. Palingan dia jual tanah di kampung atau gak ada sertifikat tanah orang tuanya. Ucap Mas Darwin, wajahnya terlihat ragu. Tahu
Intinya aku mau berhenti kerja di sana. Malu aku mas, mau ditaruhin mana muka aku? Kamu yang tenang sayang, kita benar-benar butuh duit buat cicilan bank sama cicilan villa, ucap Mas Darwin. Lagian kamu sih mas, pakai ngredit villa segala. Udah tahu usahanya udah hampir bangkrut. Itu kan juga buat kamu sayang. Nah, aku mencebik, kepalaku benar-benar pusing saat ini. Kamu tahan dulu sampai gajian, sambil nyari kerja lain. Lagian, kamu bisa manfaatin kesempatan ini buat mereka hancur dan ambil barang-barang berharga mereka. Ucap Mas Darwin sambil tersenyum tipis. Yang dikatakan Mas Darwin benar juga. Aku bisa mencari kesempatan untuk menghancurkan mereka. Kalau mereka memiliki harta, aku bisa mencurinya. Tapi, alah, kamu jangan ragu gitu dong. Harus optimis sayang. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya. Tapi kamu bantu aku cari kerja ya mas. Masalah itu tenang aja. Kalau usaha aku udah normal lagi, kamu pasti aku jadiin manajer. Ucap Mas Han. Ya tapi kapan? Ini udah 4 bulan loh. Bahkan kamu harus merumahkan beberapa karyawan kamu gara-gara sering tekor. Mas Darwin menelan ludah. Kamu doain aja, aku lagi berusaha ini, balasnya. Pandanganku tertuju ke arah meja. Ada sebuah amplop panjang berwarna putih yang memantik penasaran. Itu apa mas? Undangan dari restoran besar di samping yang berbuka. Seluruh pengusaha di kota dan di luar kota diundang. Jelas Mas Darwin. Kapan? Besok. Hah? Besok? Iya. Kenapa? Aku mau pakai apa dong mas? Berlian aku kan masih di Pegadaian mas. Mas Darwin mengembuskan napas berat. Pakai aja yang ada sayang. Aku menggeleng cepat. Enggak, masa iya istri Darwin Wijaya pakai emas kecil-kecil begitu? Ya terus gimana dong? Aku memutar otak hingga sebuah ide muncul. Uang sisa nikahan Galuh masih ada kan mas? Ada, cuma tinggal dikit. Jangan macam-macam kamu Rara. Itu duit 2 hari lagi mau dipakai bayar cicilan bank. Itu pun masih kurang. Mas Darwin menatapku penuh selidik. Sepertinya dia curiga dengan rencanaku. Kamu tenang aja mas, balasku. Nanti habis maghrib antar aku ke toko berlian. Astaga, jangan aneh-aneh kamu Ra. Lagian kita harus jemput anak-anak. Aku yang sudah bangkit dan melangkah menoleh pada Mas Darwin. Tenang aja mas, paling aku pakai 1 juta aja. Anak-anak biarin sama ibu aja dulu mas. Balasku sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Aku segera mandi sambil mengguyur tubuh dengan air. Otakku terus berputar mencari ide bagaimana caranya membuat Nadia dan Han nelangsa. Aku benar-benar tidak bisa melihat mereka menang. Selesai mandi azan maghrib berkumandang, aku segera bersiap-siap. Ra, pokoknya aku gak setuju kalau kamu beli emas, apalagi berlian, ucap Mas Darwin. Ih, kamu itu cerewet banget deh mas. Enggak, aku gak akan beli emas atau berlian. Kamu antar aku aja, jangan banyak tanya. Kamu mau ngeredit? Astaga Mas Darwin, dia bisa gak? Mas Darwin menatapku dengan tajam, dia terbungkam. Selepas bersiap-siap, aku dan Mas Darwin melesat ke tempat tujuan. Hanya butuh belasan menit untuk sampai di mall. Di lantai 2 terlihat deretan toko-toko berlian dan emas. Dengan senyum terkembang, aku segera melangkah cepat menuju salah satu toko. Menjaga menyambutku dengan ramah, bertanya berlian seperti apa yang sedang aku cari. Mau lihat-lihat dulu mbak, jawabku, lalu kembali menyapukan tatapan pada benda-benda berkilau dan mahal di dalam etalase. Aku memang senang sekali melihat berlian-berlian. Andai uangku banyak, pasti setiap bulan aku datang ke sini. Sudah aku bilang jangan aneh-aneh kamu, bisik Mas Darwin dengan suara penuh penekanan. Aku mengembuskan napas kasar dan menatap Mas Darwin yang baru saja merusak moodku. Tanpa bersuara, aku lantas melangkah menuju kios paling ujung. Ngapain kamu kesini? Tanya Mas Darwin. Beli berlian, apa lagi? Ini berlian imitasi, Ra. Aku juga tahu, Mas. Kamu diam aja. Kalau saja uang Mas Darwin banyak seperti dulu, tentu saja aku tidak sudi membeli berlian imitasi. Besok aku harus ikut Mas Darwin. Kalau tidak pakai berlian, pasti istri-istri kolega Mas Darwin memandangku dengan pandangan merendahkan. Mereka rata-rata tahunya aku adalah istri pengusaha kaya yang selalu tampil glamor. Pada saat tengah memilih kalung-kalung berlian imitasi, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara yang sangat aku kenal. Kalian di sini? Mataku membulat begitu melihat Nadia dan Han tengah memandangku sambil tersenyum. Sontak saja benda di tangan aku jatuhkan begitu saja. Kalian sedang apa di sini? Hanya kebetulan lewat, jawab Nadia.
Pasti numpang adem. Tapi kami gak beli berlian imitasi, jawab Nadia enteng. Aku bukan orang miskin yang harus beli berlian imitasi. Jaga mulutmu. Mbak jadi beli kan? Aku membeku seketika begitu mendengar pertanyaan penjaga berlian imitasi di belakangku. Aku bukan orang miskin yang harus beli berlian imitasi. Jaga mulutmu, ucap Mbak Rara. Aku sangat heran pada Mbak Rara yang masih saja bersikap sombong. Padahal jelas-jelas tertangkap basah bekerja sebagai ART. Tapi dia sama sekali tidak mau menurunkan gengsinya. Mbak jadi beli kan? Mbak Rara membeku seketika begitu mendengar pertanyaan penjaga berlian imitasi di belakangnya. Wajahnya pucat pasi. Entah apalagi kalimat yang akan Mbak Rara lontarkan sebagai alasan untuk berkelit. Maaf Mbak, saya tadi cuma lihat-lihat aja. Kali aja ada model yang bagus buat contoh aja. Saya mah ogah banget pakai berlian imitasi Mbak. Takut alergi, ucapnya sebelum akhirnya wanita itu pergi bersama suaminya. Aku dan Mas Han saling pandang. Habis maghrib, entah apa yang ada di pikiran suamiku tersebut hingga mengajakku untuk keluar. Saat aku tanya, dia hanya menjawab, ikut aja, cari angin. Aku hanya mengembuskan napas. Aku sedikit terkesiap ketika dia membawaku ke mall. Terlebih saat dia menunjuk deretan gerai yang di dalamnya etalasenya terdapat perhiasan-perhiasan mahal, emas maupun berlian. Mas, ngapain kita ke sana? Ikut aja, jawabnya. Saat sedang berjalan, tidak sengaja aku bertemu dengan Mbak Rara dan Mas Darwin. Dua orang itu tampak terkejut begitu melihatku bersama Mas Han. Bahkan wajah Mas Darwin terlihat seperti orang ketakutan. Setelah Mbak Rara dan suaminya pergi, aku dan Mas Han melanjutkan langkah hingga berhenti di depan satu gerai yang menjual beragam perhiasan berlian. Kamu pilih aja mana yang kamu suka, ucap Mas Han seraya tersenyum. Kamu serius Mas? Aku menatap Mas Han dengan lekat. Baru kali ini dia membawaku untuk membeli perhiasan. Pria itu mengangguk. Kamu punya uang? Aku tersadar jika itu adalah pertanyaan konyol, mengingat kejadian-kejadian menakjubkan yang terjadi belakangan dalam hidupku. Ada dikit, balasnya. Tapi aku gak terbiasa pakai berlian Mas. Biasanya pakai apa? Aku menelan ludah, lalu menyentuh telinga. Hanya anting, itulah perhiasan yang selama ini aku pakai. Dari semenjak aku dapat mengingat sampai saat ini. Mas Mbak, kalau kalian mau beli cepetan. Tapi kalau cuma mau lihat-lihat, nanti aja. Kasih tempat orang-orang itu. Aku terperangah oleh ucapan ketus penjaga gerai. Yang aku tahu, biasanya seorang pegawai akan bersikap ramah plus full senyum pada pengunjung. Demikian yang aku tahu sama ini. Atau jangan-jangan penjaga gerai berlian berbeda. Mereka harus bersikap tinggi sebagaimana nilai berlian, barang yang mereka jual. Atau mungkin karena aku dan Mas Han tidak terlihat seperti orang yang punya uang. Apalagi penampilan Mas Han yang mengenakan sandal jepit, celana kain hitam, kaos oblong putih, serta jaket kesayangannya dengan tulisan merek motor di dada dan punggung. Saya mau beli Mbak, jawabku. Senyum tipis dengan tatapan mengejek tersungging begitu saja dari salah satu wanita berbibir merah di depanku. Tatapannya menyapuku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebelum akhirnya dia berbisik pada teman di sampingnya. Hal itu jelas membuatku kesal. Kenapa dunia ini banyak sekali dihuni oleh orang sombong sih? Ya udah buruan Mbak. Suara wanita itu terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Tapi di sini hanya jual berlian original Mbak. Berlian asli. Kalau berlian-berlian imitasi di sebelah sana. Lanjut penjaga itu sembari menunjuk gerai-gerai yang tadi ditandangi Mbak Rara. Mataku memanas mendengar kata-kata wanita di hadapanku. Kami ingin membeli berlian asli. Kami bahkan mampu membeli semua berlian di sini dengan gerai-gerainya sekalian. Salah Mas Han, lalu menatapku sambil tersenyum, membuatku terperangah. Tak hanya itu, ucapan Mas Han ternyata mengundang gelak tawa dua penjaga gerai dan beberapa orang yang juga berkunjung. Aku salut pada Mas Han yang selalu piawai menguasai emosinya. Lelaki itu masih terlihat tenang, tidak terusik oleh tawa-tawa yang menurutku terdengar seperti ejekan. Silakan sayang, beli apa dan berapapun yang kamu mau, imbu Mas Han. Aku menyentuh tangannya dan berbisik. Kamu serius Mas? Iya, Mas Han mengangguk. Saya mau ini, ucap Mas Han menunjuk cincin dari atas etalase. Penjaga itu mengambil satu cincin dan menyodorkannya pada Mas Han. Saya mau 2. Ini cincin cewek Pak, kalau Bapak mau sepasang di sebelah sini, ucap penjaga gerai sambil tersenyum yang terlihat seperti ejekan.
Bukan untuk saya dan istri saya, tapi untuk kalian berdua. Dua penjaga itu seketika terbungkam dengan mulut menganga. Sama sepertiku, juga orang-orang di sekitar kami yang terperangah oleh aksi Mas Han. Bapak serius? Iya, kalian ambil yang pas ke jari kalian. Mas Han mengeluarkan setumpuk uang dari dalam tasnya, membuat dua wanita tersebut membekap mulut. Sementara aku menelan ludah. Baik pak. Dua penjaga itu tergesa membeli cincin dan mencobanya pada jari manis mereka masing-masing. Mas Han memintaku memilih kalung, gelang atau apa saja yang aku mau. Setelah selesai aku memilih kalung, Mas Han membayarnya. Dia memintaku berkali-kali agar menambah berlian yang aku mau. Tapi aku menggeleng. Makasih banyak pak, makasih banyak. Sekali lagi dua penjaga tersebut mengucapkan terima kasih sambil membungkuk. Iya. Mas Han tersenyum lalu berbalik. Namun, Mas Han tiba-tiba menoleh dan berkata, ini pelajaran buat kalian. Jangan pernah menilai siapapun dari penampilan luarnya saja. Dua wanita itu terdiam sebelum akhirnya kembali membungkuk dan berkata, iya pak, maafkan kami. Usai membersihkan diri, mengenakan pakaian lengkap, aku kembali ke ranjang. Sembari memainkan ponsel, aku main scroll media sosial. Tidak sengaja sebuah berita pembunuhan lewat di beranda medsosku. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Anehnya, wajah pria itu tidak disensor. Kayak pernah lihat. Aku memperbesar gambar korban itu seraya mengingat-ingat di mana aku pernah melihatnya. Ya, wajah itu familiar. Aku pernah melihatnya, tapi di mana? Hingga akhirnya aku membulatkan mata begitu teringat sesuatu. Pandanganku mengedar untuk mencari koper Mas Han. Lalu dengan cepat aku mencari buku kecil berisi foto-foto yang dulu dikutemukan di koper itu. Aku sangat yakin aku melihat pria itu di buku Mas Han. Tergesa aku di setiap lipatan pakaian Mas Han. Hingga kemudian aku menemukan benda yang kucari. Buku kecil itu ternyata masih disimpan Mas Han di kopernya. Aku segera membukanya. Mataku terbelalak saat melihat dua foto di halaman awal. Aku membekap mulut. Jantungku berdegup kencang saat mencocokkan foto di buku dan di media sosialku. Itu orang yang sama. Mas Han, apakah Mas Han yang melakukannya? Dengan dada berdegam, aku mencari keberadaan Mas Han setelah menaruh kembali buku di tangan ke tempat semula. Aku setengah percaya, setengah tidak. Tidak mungkin Mas Han yang melakukan kasus pembunuhan yang diunggah beberapa menit lalu itu. Ke seluruh penjuru rumah, aku mencari Mas Han. Tapi tidak kucumpai pria itu. Cari siapanya? Aku menoleh pada Bidarsi yang baru saja keluar dari kamarnya. Bibi, lihat Mas Han. Bidarsi menggeleng. Tidaknya, Bibi tidak melihat Tuan Han. Aku mengangguk lalu tersenyum. Kemudian berderap untuk kembali ke kamar. Bulu-bulu di tangkuk terasa berdiri, telapak tangan dingin. Mas Han, apa yang kamu sembunyikan? Gumamku sambil melangkah. Ketika daun pintu kamar kebuka, aku terkejut oleh sosok yang bersandar pada kepala ranjang. Mas, kamu kenapa? Mas Han bertanya dengan tenang sambil mengangkat alis. Mas Han, dari mana? Tanyaku melangkah mendekat. Dari kamar mandi. Pandanganku bergeser pada rambut Mas Han yang terlihat basah. Jadi sejak tadi dia mandi. Tapi aku tidak mendengar suara apa-apa dari dalam sana. Kepalaku berdenyut. Aku yakin Mas Han menyembunyikan sesuatu. Aku harus mencari tahu. Mas, kita ke sini. Aku bertanya ketika Mas Han menghentikan sepeda motornya di tempat parkir sebuah restoran mewah yang di depannya berjejer papan ucapan selamat. Sebelumnya aku sudah bertanya ketika Mas Han meminta aku bersiap-siap. Namun Mas Han hanya menjawab, nanti kamu tahu sendiri. Jangan tanya betapa jengkelnya aku oleh jawaban seperti itu. Kamu diundang? Mas Han hanya tersenyum, kemudian menggenggam tanganku dan kami melangkah masuk. Berjalan ke area di mana terdapat kolam renang dan sudah dipadati undangan. Aku memandang Mas Han yang hanya mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana kain hitam. Sandal semi kulit menjadi alas kakinya. Dia membelinya beberapa minggu lalu sepulang kerja. Aku heran pada Mas Han yang berpenampilan sangat sederhana. Padahal uangnya banyak, meski aku selalu gagal mendapatkan informasi. Dari mana dia mendapatkan uang-uang itu? Saat bertanya padanya, bukan jawaban yang aku dapat, melainkan rasa kesal. Pandanganku beredar hingga terkunci pada beberapa orang di dekat kolam. Ada ibu, Mas Darwin, dan Mbak Rara. Mas, ada ibu. Aku menunjuk ibu yang tengah berbincang dengan wanita sebaya dengannya. Kamu mau ke sana?
Iya deh, jawabku hingga kemudian kami berjalan ke arah orang-orang yang tengah tertawa tersebut. Mbak Rara tampak terkejut melihatku. Begitupun dengan Mas Darwin. Kamu di sini rupanya. Langkahku terhenti saat melangkah hendak menuju tempat ibu tak jauh di belakang mereka. Yang sopan sama majikan sayang, ucap Mas Darwin pada istrinya sambil melirikku. Aku tahu mereka hanya mengejekku. Aku menoleh, ternyata Mas Han sedang ke meja minuman. Sorry mas, gak sudi aku bekerja sama dia. Oh, ternyata dia sudah tidak berminat lagi bekerja dengan Mas Han. Aku berusaha menahan emosi. Teringat kata-kata Mas Han, jangan buang-buang energi meladeni mereka. Aku kembali melangkah, namun aku terperanjat ketika tubuhku terhuyung sebab kaki tersandung sesuatu. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Sialnya tubuhku limbung ke dalam kolam renang. Syukurnya aku berada di tepi yang dangkal, namun malunya luar biasa ketika aku mendengar para tamu malah menertawaiku. Pandanganku beralih pada Mbak Rara dan Mas Darwin yang tergelak nyaring. Lihat si Nadia kocak banget mas. Jangan gitu kamu sayang. Orang kena sial, kena musibah, malah kamu ketawain. Balas Mas Darwin lalu tertawa. Kalau gak diketawain, terus diapain dong mas? Disyukurin dong. Mereka kembali tertawa terbahak. Aku menatap mereka nanar. Aku tahu Mbak Rara yang membuatku menuai sial dengan melintangkan kakinya saat aku melangkah. Hingga sejurus kemudian, rasa maluku sedikit reda oleh aksi Mas Han. Pria itu segera menyeburkan diri menghampiriku yang tengah kedinginan. Mas Han melepas kemeja kotak-kotak yang dikenakannya hingga tersisa kaos putih membalut tubuhnya. Kamu gak apa-apa? Tanya Mas Han lirih ketika menyelimuti pundakku dengan kemejanya. Di tengah hati yang disesaki beragam kecamuk rasa, haru, senang, sedih, sakit hati, kesal. Aku berusaha tersenyum. Sikap Mas Han sungguh membuatku terpana. Siapa yang mendorongmu? Pertanyaan Mas Han membuatku menoleh ke arah Mbak Rara dan Mas Darwin yang tengah bersedekap. Apa lihat-lihat? Mbak Rara melotot ke arahku dan Mas Han. Mas Han menatap mereka dengan lekat. Lihat mereka, udah kayak sinetron aja. So romantis. Mbak Rara kembali bersuara, membuat hatiku kembali mengutuk dan berdoa semoga dia mendapatkan balasan segera. Padahal cuma tukang sayur. Ketika berada di atas, aku ingin menghampiri wanita itu dan menyiarkan kalau dirinya saat ini masih bekerja dengan Mas Han, menjadi pembantu. Namun Mas Han menahanku dan berkata, kita ganti baju. Dia keterlaluan mas, ucapku dengan kesal. Tenggorokanku terasa sakit saat menelan ludah. Ada ya, saudara sejahat Mbak Rara. Sudah, biar aku yang beri pelajaran orang-orang seperti mereka, ucap Mas Han menenangkanku. Dalam benak aku bertanya-tanya, bagaimana cara Mas Han akan membalas mereka. Namun aku urungkan mengutarakan rasa penasaranku. Selama ini Mas Han sudah cukup membuat orang-orang sombong di sekitarku menuai balasan. Aku mau pulang aja mas. Jangan, kita baru saja sampai, ucapnya. Aku udah gak mood, kesel banget, malu juga. Belum sempat Mas Han kembali membalas ucapanku, terdengar suara-suara sumbang yang turut menyambung jengkel. Dia penjual sayur di pasar Pelamboyan. Nah, bener banget bu. Mbak Rara tidak membuang-buang kesempatan. Dia segera membenarkan pertanyaan ibu-ibu berpenampilan nyentrik tersebut. Mas Han dan aku menghentikan langkah. Oh pantes, saya kayak pernah lihat. Tapi kok bisa ya tukang sayur diundang ke sini? Ini kan undangan khusus untuk para pengusaha. Mbak saudaranya. Mbak Rara segera menggeleng. Saya bukan siapa-siapanya bu. Palingan mereka datang nyelinap aja, pengen makan gratis. Di ujung kalimat Mbak Rara gelak tawa menggema. Aku segera melepaskan diri dari Mas Han, lalu menghampiri Mbak Rara. Mbak Rara punya mulut kok kejam banget sih. Lupa kalau kamu itu kerja di rumah Mas Han, jadi pembantu. Pembantu? Mbak Rara tergelak. Kalian semua dengar. Seorang istri pengusaha kerja jadi pembantu katanya. Ketahuan banget kalau dia ini gak waras kan? Iya mbak, jangan seperti itu. Saya tahu kalau Mbak Rara istri pengusaha restoran. Timpal salah satu tamu perempuan lain. Emang itu kenyataannya? Suaraku tercekat, gelak tawa kembali terdengar riuh. Mbak, kami di sini semua pengusaha. Kalaupun ada yang bekerja, itu pasti cuma sampingan. Dan gak mungkin lah kerja jadi pembantu. Kamu dengar itu? Mbak Rara mendekatkan wajahnya padaku. Tanganku mengepal sebelum akhirnya terangkat dan hendak kulayangkan. Pukul,
tantang Mbak Rara dengan mata menyalang. Ayo pukul, biar kamu tahu rasanya penjara seperti apa. Mau banyak yang nyaksiin. Aku kembali menjatuhkan kepalan tangan. Hatiku teramat sakit dengan semua keadaan yang tengah ku hadapi. Andai saja aku tak bisa mengendalikan kewarasan, niscaya sudah kutampar pipi wanita itu. Nadia, ayo, jangan ladeni mereka dengan cara yang sama. Bisik Mas Han. Aku menatapnya dalam sebelum akhirnya pandanganku memburam oleh embun. Tidak ada yang mengerti aku selain Mas Han. Bahkan ibu hanya diam saja. Wanita itu hanya menyaksikan anaknya dipermalukan dan disakiti di hadapan puluhan bahkan ratusan orang. Mas, kenapa mereka selalu menyakiti aku? Aku bertanya sambil menahan isak. Kami baru saja berbalik dan mengayun 2 langkah. Karena mereka iri padamu. Iri dari mana? Kita memang terlihat seperti orang miskin, Mas. Makanya mereka berani mengajak kita. Setelah kalimat itu keluar, dadaku seakan terasa sesak. Rentetan-rentetan peristiwa menyakitkan yang selama ini terjadi di kehidupanku berkelindan di dalam benak. Mas Han tidak menjawab. Entah apa yang ada di dalam kepalanya saat ini. Aku hanya merasakan genggaman tangannya semakin erat. Aku mau kita pulang aja. Ucapku lagi mengutarakan keinginan. Aku akan minta antar pakaian. Sama siapa? Teman. Lebih baik kita pulang. Aku kuku dengan niat yang sudah terlanjur tumbuh. Aku mau kita tetap di sini sampai selesai. Kamu bahagia melihatku dihina sama mereka. Ucapku sembari menatap Mas Han dengan pandangan nanar. Pria ini benar-benar menyebalkan. Justru karena aku ingin membuat mereka berhenti menghinamu. Aku terdiam. Apa yang bisa kamu lakukan sama mereka? Bukannya menjawab, Mas Han hanya memandangku sambil tersenyum. Aku mengembuskan napas lelah. Aku sudah hafal dan terbiasa, bukan jawaban yang akan aku dapatkan jika bertanya pada Mas Han, melainkan rasa kesal. Tiba di halaman depan, Mas Han mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sudah kuduga, ponselnya pasti mati oleh air. Berkali-kali Mas Han mencoba menghidupkan telepon genggam lawasnya, tetapi nihil. Ponsel itu tidak lagi menyala. Tunggu sebentar. Tanpa menunggu tanggapanku, Mas Han berjalan cepat masuk ke dalam restoran. Hingga sekitar 2 menit kemudian dia keluar. Kita tunggu di sini. Sebentar lagi ada orang yang mengantar pakaian untuk kita. Aku hanya menatap Mas Han, tidak mengangguk maupun menggeleng. 10 menit kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang membawa 4 paper bag. Mas Han berbicara sebentar dengannya, lalu dia mendatangiku. Pakai ini, semuanya ada di sini yang kamu butuhkan. Ucap Mas Han sembari mengulurkan 3 paper bag. Aku melihat isi di dalamnya sekilas. Kamu mau aku ganti pakaian di sini? Mas Han tertawa. Enggak, kita ke dalam. Kita nggak bisa seenaknya main masuk aja. Gimana kalau kita kena usir? Aku sudah meminta izin. Balas Mas Han kemudian berjalan. Aku mengikuti Mas Han sementara acara terdengar sudah dimulai. Ternyata di dalam paper bag itu berisi pakaian lengkap hingga pakaian dalam untukku. Setelah mengenakan pakaian, Mas Han memujiku. Kamu cantik. Entah seperti apa pipiku saat ini. Aku senang bukan main. Semangatku kembali terpantik. Harus kuakui, Mas Han juga tampan dengan celana chino dan kemeja putihnya. Terlihat lebih muda dan gagah. Mas Han mengajakku kembali ke tempat acara. Aku sama sekali tidak melepaskan genggaman tangan Mas Han. Mbak Rara yang melihatku tersenyum sinis. Masih punya nyali datang rupanya. Peletuknya membuat orang-orang yang semeja dan yang di meja sebelahnya menoleh ke arahku dan Mas Han. Pinjam baju siapa? Kali ini Mas Darwin yang bersuara. Orang-orang yang tampak kaya itu tertawa. Tidak membalas, aku dan Mas Han melewati kemudian duduk di meja belakang mereka. Tawa mereka mereda setelah seseorang dipanggil untuk memberikan sambutan. Lelaki parubaya berkacamata itu tampak berwibawa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Saya di sini tidak akan banyak mengeluarkan kalimat, yang intinya saja, ucap pria itu. Setelah mengeluarkan beberapa kalimat pengenalan tentang restoran mewah yang baru saja dibuka, pria itu menyinggung tentang keributan yang tadi terjadi. Oh ya, saya mendengar tadi ada sedikit keributan tadi. Saya sangat menyayangkan. Seharusnya malam ini menjadi malam yang menggembirakan. Apalagi saya mendengar ada tukang sayur masuk ke sini tanpa diundang. Benarkah? Hatiku nyeri mendengar itu. Siapa yang sudah melapor hal tidak benar tersebut? Hingga kemudian terlihat Mas Darwin tertawa sambil menatap kami. Benar, ini dia tukang sayurnya. Mas Darwin berdiri dan berteriak sambil menunjuk Mas Han yang masih tenang bersedekap. Mana orangnya? Wah, seharusnya tukang sayur tidak boleh di sini.
Aku sangat kesal dengan pria yang terlihat berwibawa tersebut, tapi memiliki watak mengejek. Tawa tamu undangan menggema seketika. "Bagaimana kalau kita usir saja?" Mas Darwin kembali berteriak. "Ide bagus," timpal pria di atas panggung. "Tapi saya ingin dia naik ke panggung dulu." Apakah dia punya keberanian sebagaimana dia berani datang ke acara yang diperuntukkan untuk para orang kaya dan pengusaha ini? Tanpa kuduga, Mas Han bangkit. Aku menatapnya dan menggeleng. "Kita pulang aja, Mas. Ayo." "Ayo tukang sayur," pinta pria itu membuat semua orang kembali tertawa. Dan sayangnya, Mas Han tidak mengindahkan ucapanku. Dia tetap melangkah maju. "Nadia, makanya jangan sok jadi orang," ucap Mbak Rara. "Kalian benar-benar gak punya hati." Mereka menanggapi ucapanku dengan tertawa. Di atas panggung, Mas Han tampak berbicara dengan pria parubaya tersebut. "Para tamu undangan yang saya hormati, setelah berbicara dengan tukang sayur ini, saya terpaksa harus membatalkan rencana kerja sama PT Graha Karya Sejahtera dengan beberapa perusahaan yang mungkin pemiliknya hadir saat ini." Riuh rendah suara terdengar. Tamu undangan saling pandang satu sama lain, sama sepertiku yang tidak mengerti. "Dia bicara apa, Mas?" Mbak Rara tampak panik, bertanya pada suaminya. Mas Darwin mengangkat bahu. "Saya Insinyur Hajianto, Direktur Utama PT Graha Karya Sejahtera, perusahaan retail terbesar di kota ini. Restoran mewah yang akan dibuka ini adalah anak dari PT yang saya kepalai, yang merambah di bidang kuliner. Namun saya bukanlah apa-apa dibandingkan orang di samping saya ini," ucap pria itu. "Karena beliau adalah majikan saya. Tukang sayur ini adalah pemilik PT Graha Karya Sejahtera." Aku dan mungkin semua orang yang hadir tercengang. Suara-suara itu senyap seketika. Mbak Rara dan Mas Darwin membeku, mulut mereka menganga. "Mas, dia pasti bercanda kan?" Mas Darwin tidak menyahut pertanyaan Mbak Rara, meski lengan sang suami sudah ditarik-tarik. Pria itu masih tercengang ke arah panggung di mana Mas Han dan lelaki bernama Insinyur Hajianto itu berdiri. "Mas, apaan sih, Ra? Kenapa bisa gini sih? Ya mana Mas tahu?" Mbak Rara tampak frustasi. Perempuan itu mengusap wajah, lalu takut-takut menoleh ke arahku. Riuh rendah suara para tamu undangan masih terdengar. Samar-samar terdengar kalimat penyangkalan dan tidak percaya jika Mas Han adalah pemilik perusahaan besar itu. Ada juga yang berbisik kagum. "Saya persilakan Bapak Hansamu untuk memberikan sambutan." Insinyur Hajianto menyerahkan mic di tangannya pada Mas Han sambil sedikit membungkuk sopan. Mas Han tersenyum, gesturnya tenang, pandangannya lurus ke depan. Pria itu begitu berbeda dengan yang selama ini aku tahu. Dia terlihat gagah, berwibawa dan tentu saja tampan. "Terima kasih, sejatinya saya tidak pantas memberikan sambutan atau semacamnya. Tapi saya berpikir saat ini perlu saya melakukannya," ucap Mas Han dengan tenang. Aku di sini masih terpaku, menatap Mas Han lamat-lamat. Pandangannya terarah padaku. Dia tersenyum, patah-patah aku membalas senyum Mas Han. "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang bersedia hadir. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan seperti yang Bapak Hajianto katakan, bahwa saya memutuskan untuk membatalkan rencana kerjasama dengan beberapa perusahaan. Siapa saja? Tentu saja saya tidak bisa menyebutkan saat ini. Yang jelas, perusahaan yang dikepalai oleh orang-orang toksik dan tidak beretika. Itulah perusahaan yang akan kami blacklist." Papar Mas Han, pandangannya bergeser pada Mbak Rara dan Mas Darwin, juga wanita-wanita yang sebelumnya sempat menghinaku dan Mas Han. "Mas, gimana ini?" Mbak Rara bersuara, menarik-narik lengan suaminya lagi. "Tenang, Ra. Aku yakin ini rekayasa mereka saja. Belum ada keputusan resmi dari Pak Hajianto. Masa akan tanya sama dia? Usaha kita pasti terselamatkan," ucap Mas Darwin. Mas Han yang sudah menutup sambutannya turun dari panggung ditingkahi tepuk tangan meriah. Semua pasang mata terarah padanya dan Pak Hajianto yang turun dari panggung. Pria itu berjalan berdampingan dengan Pak Hajianto, lelaki yang konon menjadi Direktur Utama PT Graha Karya Sejahtera, perusahaan retail terbesar di kota ini. Aku masih memandang Mas Han takjub, rasanya seperti mimpi. Belakangan ini, aku memang sudah dibuat terheran-heran oleh fakta-fakta mencengangkan tentang Mas Han. Namun, secuil pun tidak pernah terbersit jika Mas Han adalah pemilik perusahaan raksasa di kota ini. Perusahaan yang Mas Kevin bahkan pernah bekerja di dalamnya. "Ini istri saya," ucap Mas Han pada Pak Hajianto saat keduanya berada di hadapanku. Pak Hajianto mengangguk sambil tersenyum taksim dan sedikit membungkuk. Aku rasanya begitu canggung. "Selamat malam, Pak." Pandangan kami seketika teralih pada seseorang yang mengucapkan selamat malam.
Ternyata Mas Darwin yang bersuara. Di belakangnya Mbak Rara juga orang-orang yang sebelumnya menghina Mas Han dan aku. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Hajianto. "Begini Pak, saya sangat terkesan dengan drama di atas panggung tadi Pak. Yang Anda mengatakan kalau orang ini adalah pemilik perusahaan yang Anda kepalai," ucap Mas Darwin dengan senyum terkembang. "Apa maksud Anda?" Pak Hajianto sempurna menghadapkan tubuh pada Mas Darwin. Dua alisnya terangkat. "Pak, tidak mungkin dia adalah pemilik PT Graha Karya Sejahtera. Dia hanya tukang sayur." "Anda lancang sekali." Pak Hajianto menoleh cemas pada Mas Han. "Maaf Pak Han." "Pak Hajianto, saya adalah pemilik restoran yang juga akan bekerja sama dengan perusahaan Bapak." "Sekali lagi, saya tegaskan kalau keputusan ada di tangan Pak Hansamu," jawab Pak Hajianto. "Ayolah Pak, jangan bercanda." Mas Darwin memelas. "Apakah Anda merasa terancam sampai memohon seperti ini?" Mas Darwin termangu, pria itu terdiam. "Pak Han, apakah perusahaan Bapak ini masuk dalam daftar rencana blacklist?" Pak Hajianto menoleh kepada Mas Han yang masih berdiri dengan tenangnya. "Tidak Pak." Di ujung kalimat pendek Mas Han, Mas Darwin dan Mbak Rara seketika menyunggingkan senyum. "Maksud saya tidak tahu. Saya akan meminta pendapat istri saya dulu," imbuh Mas Han. "Bagaimana sayang?" Aku menelan ludah, lidahku terasa keluh. Kemudian mengarahkan pandangan pada Mas Darwin yang wajahnya berjejak harap. "Nadia, aku iparmu. Kita masih satu keluarga. Aku tahu kamu tidak akan melakukan hal yang akan membuat hubungan kita renggang kan?" ucap Mas Darwin. Rasanya aku ingin tertawa. Aku tidak amnesia. Fragmen-fragmen waktu menyakitiku yang mereka lakukan padaku tak akan sedikit pun hilang dari ingatanku. "Pak, wanita ini namanya Nadia. Dia adik istri saya, Pak. Kami keluarga," ucap Mas Darwin pada Pak Hajianto. "Wah, benarkah?" "Iya, Pak. Ini istri saya." Mas Darwin menyentuh lengan Mbak Rara hingga perempuan itu maju satu langkah. "Aku mau dia di blacklist," ucapku pelan, membuat Mas Darwin dan Mbak Rara menoleh dengan wajah menegang. "Nadia, kamu bercanda kan?" Mas Darwin mendekat. Aku menggeleng. "Wanita itu, ucapku lagi, menunjuk satu persatu wanita yang tadi menghinaku dan Mas Han. Suami 3 wanita itu mendekat. Mereka memohon agar aku meralat keputusanku. Tapi aku tidak akan sedikit pun masihani orang-orang seperti mereka. Mas Darwin mendekati Pak Hajianto. Wajahnya mengiba dengan kedua tangan menangkup di depan dada. "Pak, tolong, katakan kalau ini tidak benar. Usahaku sudah berada di ujung tanduk, Pak." "Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua keputusan ada pada Pak Hansamu," balas Pak Hajianto. Mas Darwin membeku, pandangannya beralih padaku dengan mata nanar dan wajah bergurat dendam. "Kamu benar-benar kejam, Nadia," desis Mas Darwin. "Dasar wanita jalang," umpat Mbak Rara. Perempuan itu mendekat ke arahku dengan mata mendelik. Namun, Mas Han segera bergeser dan berdiri di depanku. Ibu juga terlihat mendekat, para tamu yang menyaksikan kami yang tengah berseteru. "Han, aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang," ucap Mas Darwin, membuatku menelan ludah. Aku benar-benar takut Mas Darwin berbuat hal nekat. Namun, Mas Han hanya tersenyum tenang menanggapi ucapan Mas Darwin. Sebelum akhirnya pria itu mendekat pada Mas Darwin dan berkata pelan, "Semua yang terjadi pada kalian, itu semua adalah rencanaku. Kalian harus membayar mahal atas apa yang telah kalian lakukan dulu pada keluargaku, Darwin." Aku menatap Mas Han dengan beragam tanya berjejal di dalam benak. Apa maksud dari ucapan Mas Han barusan? "Apa maksudmu, brengsek?" Mas Darwin menggeram, tangannya bergerak pelan ke dalam saku celananya. Sampai akhirnya mataku membelalak ketika pria itu mengeluarkan sebuah pisau lipat dan... "Mas Han." Seiring dengan terangkatnya pisau di tangan Mas Darwin, aku segera mendorong tubuh Mas Han. Tidak ada sesuatu yang lebih kutakutkan selain Mas Han. Beberapa orang berteriak saat tubuhku terdorong. Kurasakan lenganku tersayat dan perih. "Nadia," pekik Mas Han. Sementara orang-orang sudah kalang kabut, aku tak sanggup berkata-kata saat melihat lenganku yang mengucurkan banyak darah. Mas Darwin sudah tidak terlihat, hilang di antara orang-orang yang berkerumun. "Nadia, kamu terluka." Baru kali ini aku melihat Mas Han sepanik itu. Pria itu sigap membuka kemejanya dengan paksa sehingga kancingnya berhamburan. Kini Mas Han hanya mengenakan kaos putih. Dia cekatan membelitkan pakaiannya ke lenganku. Hingga tiba-tiba pria itu mengangkatku dan berteriak, "Siapkan mobil!" "Mas, aku gak apa-apa," ucapku pelan saat Mas Han membawaku berjalan cepat keluar. "Kamu terluka dan akan berbahaya kalau kehabisan darah." Aku masih sempat tersenyum melihat wajah Mas Han.
Ada syukur yang kubatinkan atas petaka yang baru saja menimpaku. Sakitnya luar biasa. Tapi tidak mengapa, setidaknya aku menjadi tahu bahwa Mas Han benar-benar mencintaiku. Terlihat Pak Hajianto membuka pintu mobil. Mas Han segera memasukkanku ke dalamnya. Kenapa kamu malah tersenyum? Tanya Mas Han saat sudah duduk di sampingku. Aku menggeleng. Jalan, antarkan ke rumah sakit terdekat. Perintah Mas Han kepada sopir. Baik Pak. Di ujung ucapan pria di depanku, mobil melaju kemudian melesat cepat saat setelah berada di bahu jalan. Apa yang kamu pikirkan? Seharusnya kamu tidak melakukan hal bodoh semacam itu. Untung yang kena cuma lengan. Bagaimana kalau kena perut atau bagian vital lainnya? Mas Han mengomel. Rasa sakit yang kurasa sedikit teralihkan oleh sikap Mas Han yang benar-benar berbeda dari biasanya. Mas Han yang tenang dan diam kini tidak ada. Gimana dengan Mas Darwin? Apa ada orang yang menangkapnya? Tanyaku tidak merespon ucapan Mas Han. Mas Han mengembuskan napas panjang lalu memalingkan wajah keluar jendela. Biarkan saja mereka, ucap Mas Han pelan. Aku akan mengurusnya. Aku menelan ludah, pandanganku terjatuh pada baju kaos putih Mas Han yang berlumur darah di beberapa bagian. Lalu aku meringis saat aku melihat lenganku. Rasanya sangat sakit. Bahkan darah masih terlihat menyerap kain yang Mas Han balutkan dengan banyak balutan. Tolong cepat Pak, Mas Han memerintah. Baik Pak. Tak lama berselang kendaraan yang kami kendarai memasuki halaman sebuah rumah sakit. Mobil itu melaju sebelum akhirnya berhenti di depan IGD. Mas Han bergegas turun, mengitari mobil lalu membukakan pintu untukku. Rasa nyeri semakin terasa saja. Mas, aku bisa jalan, ucapku saat pria itu hendak menggendongku. Mas Han mengangguk lalu memapahku hingga masuk ke ruang IGD. Dua petugas langsung menyongsong kami. Mereka sigap memberikan pertolongan pertama. Butuh belasan menit untuk para petugas rumah sakit hingga selesai mengobatiku. Ada beberapa jahitan yang mereka lakukan. Aku menatap Mas Han yang baru saja selesai mengurus formulir. Kita pulang sekarang kan? Tidak, kamu harus dirawat inap. Aku tertawa kecil mendengar ucapan Mas Han. Kenapa dia begitu khawatir? Jelas-jelas dokter mengatakan kalau aku bisa dirawat di rumah. Kita pulang aja ya, kata dokter, aku bisa kok dirawat di rumah. Mas Han tampak berpikir sebelum akhirnya mengangguk. Pria itu kembali menghadap petugas loket hingga tak lama kemudian kembali. Pria itu memapahku keluar dari ruangan berdinding dan berpintu kaca tersebut. Ternyata mobil yang sebelumnya mengantar kami masih menunggu. Mobil melaju ketika aku dan Mas Han masuk. Pria di sampingku meminta sopir mengantar kami ke rumah langsung. Bidarsi terkejut saat melihatku turun dari mobil di papa Mas Han. Ada apa non? Tanyanya. Aku sudah meminta Bidarsi untuk tidak memanggilku nyonya. Itu terlalu menggelikan untukku yang notabene orang tak punya. Hanya musibah kecil, Bi, jawabku. Ya Allah. Bidarsi membekap mulut, kemudian turut membantuku masuk ke dalam rumah. Mas, panggilku ketika sudah berada di dalam kamar. Mas Han yang ingin melangkah entah mau kemana menoleh. Selama ini kamu udah menyembunyikan status kamu yang sebenarnya. Kali ini tolong jujur. Menanggapi ucapanku, Mas Han mengenyitkan dahi. Pria itu berbalik badan menghadapku. Tentang apa? Dia bertanya setelah sebelumnya terdiam beberapa detik. Aku mendengar semua yang kamu katakan pada Mas Darwin. Apa yang dia lakukan sama keluargamu? Tolong ceritakan semuanya. Mas Han mendongak lalu mengembuskan napas panjang. Pria itu melangkah pelan sehingga jaraknya denganku semakin terkikis. Nadia, malam sudah larut. Kamu sebaiknya istirahat. Ucapnya. Mas Han selalu begitu saat kutanya tentang latar belakangnya. Selalu saja punya alasan untuk menghindar. Aku benar-benar kesal dibuatnya. Mas, lain waktu aku akan cerita. Kapan? Pijarku. Besok. Kamu gak akan bohong kan? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Sering, jawabku. Mas Han malah tertawa sambil mengibaskan tangan ke udara. Jangan mengada-ngada Nadia. Aku mengembuskan napas lalu merebahkan diri. Mas Han kemudian membuatku seketika memandangnya saat menarik selimut untukku. Kamu harus cepat sembuh, ucapnya. Pria itu melangkah ke arah pintu dan meraih handuk. Saat Mas Han memasuki kamar mandi, aku memandang langit-langit kamar. Semua kejadian yang mengantarkanku pada saat ini berkelindan di dalam benak. Ini benar-benar terasa seperti mimpi. Pagi ini begitu cerah, aku memaksa keluar kamar sebab rasa bosan yang tak bisa kutepis. Mas Han sedang menelepon di ruang keluarga. Aku menghentikan langkah, pria itu tampak riang. Terselip tawa di antara percakapannya yang entah dengan siapa.
Maaf Liliana, aku tidak bisa ke sana sekarang, ucap Mas Han yang membuat hatiku terasa kebas. Aku sudah tahu siapa wanita bernama Liliana dan apa statusnya bagi Mas Han. Namun, aku selalu saja cemas dan merasa terancam. Apalagi setelah yakin jika Liliana menyimpan rasa untuk suamiku. Ada hal penting, salam sama nenek. Bahkan Mas Han tidak berkata terus terang jika sudah memiliki istri. Salahku juga saat menemui Liliana tidak jujur bahwa aku adalah istri Mas Han, bukan hanya sekedar teman dekat. Apa? Nenek sakit? Mas Han yang semula menyandarkan punggung ke sofa menegakkan tubuh. Aku akan segera ke sana. Mas Han menutup telepon, dia bangkit lalu berkesiap saat berbalik dan mendapatiku tengah berdiri di depan pintu kamar. Pria itu tersenyum berjalan mendekat ke arahku. Nenek Darmi sedang sakit, aku harus ke sana dan mengantarkannya ke rumah sakit, ujar Mas Han ketika berada di hadapanku. Aku mengangguk menanggapi ucapan Mas Han. Kamu jangan kemana-mana, istirahat di rumah sampai lukamu benar-benar sembuh. Kenapa gak sarapan dulu? Aku sarapan di luar. Hatiku ngilu mendengar jawaban itu, pikiranku tak dapat dikendalikan. Hingga berasumsi bahwa Nenek Darmi dan Liliana lebih penting daripada aku. Pria itu masuk ke kamar mengambil jaket, lalu berpamitan kepadaku. Aku memandang Mas Han hingga menghilang di balik pintu. Mas Han menggunakan mobil yang terparkir di garasi. Aku memilih untuk kembali masuk, seleraku untuk sarapan terasa hilang. Setelah Bidarsi mengantarkan sarapan, aku membekap diri di kamar hingga berjam-jam. Aku menghabiskan waktu dengan scrolling medsos dan bermain game. Pintu kamar diketuk dari luar, aku kira Mas Han, tapi ternyata Bidarsi. Non, suara Bidarsi terdengar berbeda. Aku segera membuka pintu. Ada apa, Bi? Ada orang ingin ketemu Non Nadia. Mereka maksa mau ketemu walau sudah Bibi bilang kalau Non lagi sakit. Mereka? Siapa, Bi? Aku segera keluar kamar bersamaan dengan terbukanya pintu ruang depan. Aku menelan ludah saat melihat ibu. Hingga akhirnya mataku membalak saat melihat 4 orang turut masuk ke dalam. Degup jantungku berdetak tidak lagi ritmis, apalagi setelah melihat Mbak Vivi dan Mas Kevin juga ada di sini. Bagaimana mereka bisa keluar dari penjara? Mbak Rara, Mbak Vivi, dan Mas Kevin menyapukan tatapan pada setiap jengkal rumah, sementara ibu melenggang ke arahku dengan tatapan lurus. Rasa cemas membuatku berdiri dengan gugup. Mereka siapa, Non? Bisik Bidarsi. Mereka keluargaku, Bi. Aku menjawab sambil tersenyum tipis. Namun wajah Bidarsi tampak terkejut. Mungkin tidak menyangka kalau aku memiliki saudara-saudara yang sikapnya begitu angkuh. Lihat saja cara mereka berjalan, sungguh tidak punya etika. Padahal mereka sudah beberapa kali dibuat kena mental oleh Mas Han. Bibi kira siapa? Lirih Bidarsi. Kalau gitu Bibi akan buatkan minum ya, Non? Bidarsi berbalik dan berlalu dari hadapanku setelah aku mengangguk. Bu, sapaku ketika jarak ibu hanya tersisa beberapa meter dariku. Suamimu kerja? Tanya ibu. Aku semakin risih saat ketiga orang di belakang ibu menyelonong saja melewati aku dan ibu. Mereka langsung duduk di atas sofa. Tanpa permisi, Mbak Vivi membuka toples kue kering di meja dan memakannya. Aku menghela napas panjang. Mas Han lagi keluar, ibu kok bisa tahu rumah Nadia? Kenapa memangnya? Geletuk Mbak Vivi dengan suara nyaring. Mentang-mentang sudah jadi orang kaya, ibu sendiri datang aja dipertanyakan. Emosiku semakin mendidih oleh ucapan Mbak Vivi. Sudah masuk dengan lancang dan tanpa izin. Sikap mereka benar-benar tidak mencerminkan orang yang punya akhlak. Seharusnya orang bertamu itu menjaga sikap, pakai etika, jangan malah nyelonong kayak maling. Mendengar ucapan ketusku, Mbak Vivi malah tertawa. Sementara ibu hanya diam. Seharusnya ibu tersinggung, karena beliau juga masuk bersama mereka. Entahlah, aku benar-benar tidak bisa menahan diri melihat mereka bersikap seperti ini. Apalagi saat teringat tentang kejadian tadi malam. Apa yang dilakukan Mas Darwin benar-benar di luar batas. Aku berharap Mas Han melaporkan pria itu ke pihak berwajib atas tindakan yang hampir saja merenggut nyawanya. Nadia, kamu pasti heran kenapa aku dan Mas Kevin bisa bebas kan? Aku memandang ibu yang menatapku dengan tenang. Semua laporan suamimu itu palsu, videonya editan. Aku bisa saja melaporkan suamimu atas pencemaran nama baik, tapi aku masih sabar, ucap Mbak Vivi. Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Vivi baru saja. Kenapa masalahnya jadi serunyam ini? Nadia, sebaiknya kita bicara baik-baik saja, ucap ibu. Mas Darwin sudah melakukan percobaan pembunuhan, ucapku. Ibu lihat sendiri semuanya. Kenapa ibu masih saja menganggap seolah tidak terjadi apa-apa?
Aku menatap ibu heran. Sesayang itukah ibu pada anak-anak dan menantunya? Sehingga beliau menutup mata atas apa yang telah mereka perbuat pada ibu, padaku dan Mas Han. Ibu menghela napas panjang. Ibu minta maaf. Ibu hanya ingin kalian melupakan semua yang telah terjadi. Kita adalah keluarga. Ayo kita duduk bergabung sama mereka, ucap ibu. Aku melangkah mengikuti ibu yang berjalan ke arah sofa ruang keluarga. Tak lama berselang, Bidarsi datang dengan membawa baki berisi 4 gelas minuman. Katakan, apa sebenarnya tujuan kalian ke sini? Ucapku. Begini Nadia, kami ke sini datang untuk meminta maaf atas kelakuan kami selama ini. Ibu berkata pelan dengan senyum yang terlihat dipaksa. Mbak Rara, kamu coba lihat ini, ucapku pada Mbak Rara sambil menunjuk lengan yang diperban. Kalau aja aku gak dorong Mas Han, mungkin suamiku udah mati gara-gara ulah gila Mas Darwin. Mataku berembun saat kembali teringat kejadian tadi malam. Aku minta maaf, ucap Mbak Rara. Perempuan itu berucap dengan nada dan raut wajah terpaksa. Aku tertawa kecil. Lihatlah, orang-orang aneh ini. Pandanganku bergeser pada Mbak Vivi dan Mas Kevin. Nadia, aku dan Mas Kevin juga minta maaf. Mbak Vivi berkata pelan tapi jelas sekali kalau dia juga setengah hati mengucapkannya. Mereka sudah meminta maaf Nadia. Ibu harap kamu mau mengulang semuanya dari awal. Dari awal seharusnya kita memang hidup rukun seperti keluarga pada umumnya, timpal ibu. Iya Nadia, kami benar-benar minta maaf, ucap Mas Kevin. Aku kembali menatap mereka satu persatu, pikiranku kusut. Aku tidak akan semudah itu termakan oleh ucapan ibu. Aku yakin mereka semua pasti memiliki rencana terselubung. Setelah tahu kalau Mas Han orang kaya, mereka enak saja menginginkan semuanya agar dimulai dari awal. Dulu kemana? Maaf, aku masih belum bisa menerima maaf kalian. Ucapanku membuat semua orang menoleh padaku. Nadia, apa yang kamu katakan? Tanya ibu. Kamu mau aku melaporkan suamiku ke polisi? Mas Kevin menimpali dengan ancaman. Lihat, baru saja sekali aku tolak maaf mereka, sikap aslinya sudah muncul. Aku juga bisa melaporkan suami Mbak Rara ke polisi atas percobaan pembunuhan. Mbak Rara mendelik mendengar ucapanku, namun sejurus kemudian Mas Kevin dan Mbak Vivi tertawa. Aku yang tidak mengerti mengapa mereka tertawa, menoleh kepada Mas Kevin dan Mbak Rara. Nadia, itu hanya percobaan pembunuhan. Kami bisa melaporkan suamimu atas tuduhan pembunuhan, ucap Mas Kevin. Aku mengerjap, semakin tidak mengerti atas apa yang dikatakan pria itu. Mas Han bukan orang seperti kalian. Semua orang selain ibu tertawa hingga sejurus kemudian Mas Kevin menyodorkan ponselnya. Aku memajamkan pandangan melihat gambar lelaki bersimbah darah di dalam foto tersebut. Namanya Norman, dia meninggal malam Sabtu. Pakaian lelaki itu seketika mengingatkanku pada berita pembunuhan di media sosial malam itu. Mas Kevin menggulir layar hingga menampilkan sosok pria yang sama persis dengan foto yang ada di buku Mas Han. Dia dibunuh oleh anak buah suamimu. Aku membelalak usai mendengar ucapan Mas Kevin. Aku menggeleng. Tidak mungkin Mas Han melakukan itu. Mas Han gak mungkin sejahat itu. Terserah kamu saja. Kamu bisa dengan mudah mendapatkan bukti jika Han adalah otak dari pembunuhan itu. Sekali lagi, aku menggeleng tidak percaya Mas Han tidak mungkin melakukannya. Tapi kalau kamu menuruti keinginan kami, semua itu tidak akan terjadi, sambung Mas Kevin. Kamu ngancam aku? Mas Kevin tertawa. Bukan, ini lebih kepada tawaran kerjasama, ucapnya. Belum sempat aku menjawab, dering ponsel mengalihkan semua perhatian orang di ruang keluarga itu. Mbak Rara merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel dan merapatkannya ke telinga. Tiba-tiba perempuan itu membelalak dengan mata memerah. Mbak Rara menangkup mulutnya dengan telapak tangannya, menggeleng, menangis dan berkata, "Tidak mungkin." Usai berkata, ponsel Mbak Rara terjatuh ke lantai, sehingga menimbulkan gemeretak kecil. Ada apa, Ra? Tanya ibu. Semua orang cemas termasuk aku. Ada rasa penasaran berkelindan di dalam kepala dengan apa yang terjadi sehingga Mbak Rara begitu terkejut. Mas Darwin, Bu. Suara Mbak Rara menggantung diselingi tangis. Kenapa dengan Mas Darwin? Setelah Mbak Vivi, perempuan itu mendekatkan wajahnya yang bergurat khawatir. Ra, suamimu kenapa? Ibu bertanya dengan suara lebih lantang lantaran Mbak Rara tak kunjung menjawab. Wajah ibu semakin dijejaki rasa khawatir. Mas Darwin, kecelakaan. Mobilnya jatuh ke jurang. Mbak Vivi dan ibu seketika membekap mulut. Kecelakaan di mana? Kok bisa?
Ibu tampak semakin cemas. Alih-alih menjawab, Mbak Rara justru meraup wajahnya dan tangisnya semakin pecah. Ra, kamu tenang. Sekarang kita ke lokasi di mana Darwin kecelakaan. Tenangkan dirimu, Rara, ucap ibu sambil mengusap bahu anak sulungnya tersebut. Di sini entah aku harus senang atau berduka. Aku memang sangat kesal dan mengutuk apa yang telah Mas Darwin lakukan tadi malam. Aku berharap pria itu mendapatkan ganjaran sehingga membuatnya jera dan bertaubat. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Kecelakaan dan mobilnya jatuh ke jurang. Sedikit sekali kemungkinan orang yang mengalami kecelakaan demikian nyawanya bisa tertolong. Ku tahu, ini pasti ulah Sihan, celetuk Mbak Vivi. Perempuan itu dan suaminya memancang tatapan nyalang ke arahku. Sama sekali aku tidak menyangka dengan ucapan kakakku tersebut. Jangan suka memfitnah, aku membantah. Tentu saja aku tidak terima Mas Han dituduh dalang di balik kecelakaan Mas Darwin. Rasa prihatin yang semula tumbuh kini lenyap oleh tuduhan tak berdasar Mbak Vivi. Alah, semenjak kedatangan suamimu di keluarga kita, nasib sial selalu saja menimpa kita, Nad. Mbak Vivi semakin gencar menjadikan Mas Han sebagai sumber dari segala nestapa yang menyapa pada mereka. Padahal, ulah mereka lah yang sebenarnya mengundang segala musibah. Mas Han orang baik, bukan orang-orang berhati jahat seperti kalian. Mataku memanas, dadaku naik turun lantaran emosiku yang tidak bisa dikendalikan. Jaga mulutmu Nadia, bekik Mbak Vivi bersamaan dengan terayunnya tangan wanita itu ke wajahku. Aku yang tak sempat mengelak merasakan sakit di pipi setelah tamparannya persis mendarat di pipi kananku. Akan tetapi rasanya tidak sesakit apa yang aku rasakan di dalam sini. Hentikan Vivi, ucap ibu. Kalian di saat seperti ini masih saja bertengkar. Aku pikir ibu akan menjadi pembelaku karena lagi-lagi Mbak Vivi memperlakukan semena-mena. Namun kalimat ibu selanjutnya sungguh membuatku merasa tidak lebih seperti anak buangan. Nadia, yang dikatakan Vivi ada benarnya. Suamimu itu aneh. Semenjak memasuki keluarga kita, selalu aja ada masalah, ucap ibu. Aku tertegun oleh ucapan wanita parubaya di depanku. Aku menelisik wajah itu. Selama ini mereka selalu menghinaku dan Mas Han lantaran pria itu dianggap miskin. Namun kini saat terbukti jika Mas Han adalah orang terpandang dan memiliki banyak harta, mereka mencari alasan lain sebagai bentuk ketidaksukaan mereka pada Mas Han. Lidahku terasa keluh, mataku berembun sebab kecewa yang tidak sanggup lagi aku bendung. Tapi Nadia, ibu kembali bersuara. Aku menunggu penasaran dengan kalimat apa lagi yang hendak dia keluarkan. Kami khususnya ibu akan dengan lapang dada menerima suamimu di keluarga kita. Asal dia mau bekerja sama membantu usaha suaminya Rara. Memberi Vivi dan Kevin modal usaha dan... Ibu tampak ragu untuk meneruskan kalimatnya. Membantu ekonomi ibu, lanjut ibu dengan tersenyum tipis. Aku tersenyum kecut dengan apa yang baru saja ibu sampaikan. Bukannya meminta maaf atas segala ucapan menyakitkan dirinya dan perlakuan kasar yang pernah dilakukan anak-anaknya. Ibu dengan tidak ada rasa malu sedikit pun meminta bantuan. Ternyata dugaanku benar jika ibu, Mbak Rara, Mbak Vivi serta Mas Kevin datang menemuiku dengan membawa maksud terselubung. Mereka hanya ingin memanfaatkanku. Mereka tidak pernah punya hati yang tulus kepadaku. Ibu sama saja dengan orang-orang di luaran sana yang akan berubah baik hanya gara-gara harta. Aku tak menyangka sedikit pun jika ibu memiliki sifat semacam itu. Ibu dengar. Aku menatap ibu dengan lekat dan pandangan memburam. Mas Han orang yang sangat baik. Aku sangat berterima kasih kepada ibu dan almarhum ayah yang menikahkanku dengan Mas Han. Selama ini aku merasa aman dan bahagia. Bukan saat berada di tengah-tengah keluarga sendiri, di tengah-tengah kalian. Tapi aku bahagia dan merasa aman hanya saat bersama Mas Han. Mata ibu terbuka semakin lebar, wanita itu tampak menelan ludah. Saat kalian tahu kalau Mas Han hanyalah orang miskin, kalian menghinanya seenak kalian. Tak kenal waktu dan tempat. Kalian tidak peduli kapan dan di mana. Begitu ada kesempatan, kalian gunakan kesempatan itu untuk menghina Mas Han. Tapi setelah kalian tahu bahwa Mas Han ternyata orang kaya, kalian berkata akan menerimanya. Bahkan meminta bantuan kepada Mas Han. Di mana rasa malu kalian? Wanita di depanku itu terperangah. Mungkin tidak menyangka aku akan mengeluarkan kata-kata tersebut. Jika selama ini aku selalu merasa takut berkata kasar atau durhaka pada ibu, ini rasa itu terasa lenyap. Aku seolah-olah mendapatkan keberanian untuk membantahnya. Rasa benciku benar-benar menutupi rasa takut yang selama ini terpupuk. Bahwa seorang ibu bisa mengutuk anaknya bahkan menjadi patung sekalipun. Dasar anak durhaka. Seiring dengan hardiknya yang keluar dari mulut ibu,
Perempuan itu melayangkan satu tamparan yang membuat wajahku tertoleh ke samping. Aku memegang pipi yang terasa begitu panas. Ini balasan atas apa yang ibu lakukan sama kamu selama ini? Ibu sudah susah payah membesarkanmu. Aku mengangkat wajah. Membesarkanku? Berani-beraninya kamu mengatakan hal kurang ajar seperti itu, Nadia. Itu artinya aku bukan anak ibu. Aku bertanya, tidak mengindahkan umpatan ibu dengan suara lantangnya. Ibu sudahlah, katakan saja kalau dia bukan anak ibu. Suara Mbak Vivi membuatku dan ibu seketika menoleh padanya. Sampai kapan kita akan menyembunyikan fakta kalau si Nadia ini anak seorang pelacur? Kalimat Mbak Vivi selanjutnya sanggup membuat tubuhku lemas, seolah tulang-tulangnya terlucut satu persatu. Ada banyak tanya yang berjejal di dalam benak. Anak pelacur? Apa maksudnya? Bu, ada kabar kalau Mas Darwin sudah ditemukan. Sela Mbak Rara, suaranya semakin serak. Ayo kita harus bergegas, Bu. Ibu berbalik setelah menatapku dengan tatapan sulit kuartikan. Namun, aku kemudian mengejar mereka begitu mereka sampai di depan pintu ruang depan. Langkah mereka terhenti saat mobil Mas Han memasuki halaman. Laki-laki itu keluar dari kendaraannya dan menyepukan tatapan pada semua orang yang berdiri di teras. Aku gunakan kesempatan itu untuk meraih tangan ibu. Aku harus mendapatkan penjelasan dari kalimat yang tadi Mbak Vivi lontarkan. Bu, tolong jelaskan apa maksud ucapan Mbak Vivi, pintaku. Bukannya sudah jelas aku katakan kalau kamu itu bukan anak ibu. Kamu itu anak pelacur, ucap Mbak Vivi. Aku menggeleng dengan tangis tak dapat lagi kubendung. Ibu mengibaskan tangannya, lalu mereka berlalu dari hadapanku. Namun Mbak Rara tiba-tiba mencengkram kerah baju Mas Han. Apa yang kamu lakukan sama Mas Darwin? Mbak Rara menangis histeris sambil memukul-mukul dada Mas Han. Kamu sudah membuat suamiku kecelakaan, brengsek. Mas Han hanya diam beberapa detik. Pria itu bergeming meski Mbak Rara memukulnya berulang kali. Hingga sejurus kemudian, Mas Han tersenyum dan berkata pelan, setiap perbuatan menuai balasan.